Ada yang bisa sebutkan 3 saja. Keluar dari 2 Oh iya. tidur. Iya. Menyentuh perempuan dan Iya, yang bukan mahram, Masya Allah. Terus? Iya, hilangnya akal, betul. Terus? Satu lagi. Menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Ya, Masya Allah. Tapi Pak Bur, hadiah. Kita. Baik sekali ini hadiahnya beliau. yang ditunggu Pak Karno ini. Parfum masa baru. Iya. Masya Allah. Kita juga sudah membahas ya tata cara berwudu menurut mazhab Syafi'i. Ya, ada yang mau praktekkan? Ya, jadi pertama kita baca basmalah dulu, kemudian kita usap tangan kita 3 kali. Semua usapan-usapan itu dalam mazhab Syafi'i disunnahkan 3 kali. Kemudian setelah kita usap tangan kita bersiwak ya, disunnahkan kita untuk bersiwak. Kemudian kita kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung lalu mengeluarkannya. Yang paling sempurna menurut mazhab Syafi'i, air yang kita ambil satu tangan begini, ini dipakai untuk mulut dan hidung. Jadi kita kasih masuk dulu di mulut, sisanya kita kasih masuk di hidung. Memasukkan air di hidung dan di mulut itu disunnahkan pakai tangan kanan, tapi mengeluarkannya itu pakai tangan kiri. Jadi kita kasih masuk begini, terus di hidung, kemudian kita keluarkan pakai tangan kiri. Kita juga disunnahkan untuk mubalaghah itu disempurnakan. Kalau di mulut kita goyang-goyangkan airnya sehingga merata ke seluruh mulut. Kalau di hidung kita hirup sampai di ujung sini, ya. Hasyama namanya kalau bahasa Arabnya, di ujung sini. Jadi kita kasih hirup sampai di ujung sini. Tidak sampai juga tidak mengapa. Tidak dimasukkan air ke hidung juga tidak mengapa. Menurut jumhur itu sunnah saja. Memasukkan air di mulut dan di hidung itu semua adalah sunnah. Kecuali menurut mazhab Hambali itu wajib, ya. Jadi kata jumhur yang wajib itu yang 4 saja yang dalam Al-Quran, yaitu muka, tangan, kepala dan kaki. Adapun yang lainnya adalah sunnah. Tapi pendapat Hambali juga bagus juga. Dia bilang, tapi Nabi tidak pernah tinggalkan ini mulut dan hidung. Seandainya sunnah Nabi pernah tinggalkan, tapi ternyata Nabi tidak pernah tinggalkan itu memasukkan air ke mulut dan ke hidung. Walhasil kemudian kita pindah ke muka. Sebelum kita ke muka maka kita berniat dulu. Berniat wudu dulu. Niatnya bisa bahasa Indonesia. Yang terpenting itu hati kita niat. Kita berniat berwudu untuk mengangkat hadas kecil. Selesai. Kita berniat berwudu untuk mengangkat hadas kecil. Kemudian kita basuh wajah kita. Setelah kita basuh wajah kita seluruhnya, untuk yang punya jenggot tebal, maka disunnahkan kita untuk menyela dari bawah. Begini. Kalau yang tidak tebal kayak saya dan kebanyakan orang, maka tidak perlu, langsung saja. Adapun batas wajah dari tempat tumbuhnya rambut sampai dagu, kemudian dari telinga ini. Bisa lebih, tidak apa-apa lebih, tapi harus mencakup seluruhnya. Perlu diperhatikan alis kita dan sebagainya. Kemudian setelah itu kita tangan itu sampai siku. Sudah kami sampaikan, yaitu dari ujung tangan ini sampai siku, ya. 3 kali juga, tangan kiri juga 3 kali. Kemudian kepala untuk mazhab Syafi'i juga disunnahkan 3 kali. Dan itu cukup di sini saja, di ujung kepala saja ini sudah sah. Yang paling bagus ambil semuanya. Tapi kalau mau di sini saja ini sah. Kemudian mazhab Syafi'i juga membedakan antara air yang digunakan di kepala dan air yang digunakan di telinga. Maka kita ambil air lagi, kita kenakan di telinga. Ini telunjuk masuk membersihkan bagian dalam, adapun ibu jari dia bersihkan bagian di luar. Kemudian setelah itu kita bersihkan atau kita mencuci kaki juga sebanyak 3 kali. Disunnahkan kita untuk menyela-nyela bagian jari ini, tangan maupun
kaki. Selesai kita bahas wudu, kemudian kita mau masuk pada membasuh khuf atau membasuh alas kaki. Jadi bisa kita nanti berwudu tidak mencuci kaki. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita wudu sempurna tadi. Setelah kita wudu sempurna, kita masukkan alas kakinya. Alas kakinya ini dalam mazhab Syafi'i kurang lebih ada 3 atau ada yang 5 ya. 3 syaratnya. Yang pertama dia harus suci ya, alas kakinya suci, tidak ada kotoran di situ. Kemudian yang kedua dia menutupi seluruh bagian kaki, yaitu kaki sampai mata kaki. Kalau kelihatan mata kakinya setengah maka tidak sah ini. Kemudian yang ketiga dia dimasukkan setelah kita selesai berwudu sempurna. Dan yang keempat adalah dia harus kuat dipakai berjalan. Makanya dalam mazhab Syafi'i pakai kaos kaki itu tidak bisa dianggap khuf. Yang bisa itu kalau sepatu kayak sepatu laras atau sepatu kulit yang menutup dari kaki sampai mata kaki. Nah, setelah kita selesai berwudu, kita pakai itu alas kaki. Nanti kalau wudu kita batal lagi, maka kita berwudu lagi sampai di telinga, pas di kaki tidak perlu lagi dibilas, cukup diusap begini 1 kali di atas, diusap naik 1 kali selesai. Yang kiri juga diusap 1 kali naik selesai. Perlu kita perhatikan ketika memakai khuf ini atau alas kaki itu harus selesai wudu baru bisa dipakai. Jadi misalnya ada orang cuci kaki kanannya kemudian dipakai, nah ini tidak sah ini. Atau ada orang selesai berwudu dia pakai kaki kanan, pas dia mau pakai kaki kiri ternyata mohon maaf berhadas buang angin Nah ini juga belum sah, maka diulang lagi wudunya kemudian dia pakai alas kakinya. Berapa lama bisa kita pakai alas kaki ini? Alas kaki ini bisa kita pakai kalau kita sekarang ini yang tinggal di rumah saja tidak melakukan perjalanan itu 1 hari 1 malam. Jadi bisa kita pakai terus itu alas kaki 1 hari 1 malam ya. Kemudian kita tidak perlu membasuh kaki. Kalau kita melakukan perjalanan, misalnya pulang ke daerah atau menjenguk orang tua atau sebagainya, pergi menjenguk anak yang jauh di pesantren misalnya, maka itu batasnya 3 hari 3 malam. Kapan dihitung itu? Dihitung setelah kita berhadas pertama kali. Jadi bukan pertama kali dipakai, tapi ketika kita berhadas pertama kali. Jadi ketika kita berhadas, maka disitulah dimulai dihitungnya ya. Jadi misalnya kita berwudu hari ini, ternyata hadasnya besok subuh misalnya, maka besok subuhnya baru dihitung itu 3 hari 3 malam atau 1 hari 1 malam. Ada orang melakukan perjalanan tapi untuk maksiat misalnya, dia misalnya mau pergi ke Amerika misalnya tapi untuk maksiat, maka ini masanya dia cuma sehari semalam, tidak 3 hari, karena perjalanannya itu perjalanan untuk maksiat. Jadi itu tadi membasuh khuf. Untuk mazhab Syafi'i agak sulit karena dia harus terbuat dari kulit atau harus kuat ya, kayak sepatu begitu bisa, atau apa saja yang kuat untuk dipakai jalan, tidak tembus air. Adapun kaos kaki dia tembus air, maka tidak bisa kita pakai kaos kaki. Berbeda di mazhab Hambali, boleh kita pakai kaos kaki untuk masalah khuf ini. Dan ini keringanan ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena kita tidak perlu lagi membasuh kaki, cukup diusap sebanyak sekali saja dari ujung ke atas. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu apa saja yang membatalkan khuf tadi. Jadi khuf itu atau alas kaki tadi batal kalau terlepas misalnya. Terlepas kita lepas atau terlepas sendiri. Kemudian dia juga batal kalau habis masanya. Misalnya sudah 1 hari 1 malam, maka harus kita ulang lagi wudu kita cuci lagi kaki kita, kemudian kita pakai alas kaki tadi. Atau yang ketiga misalnya kita hadas besar, junub ya, yang mewajibkan kita mandi, maka harus juga dilepas. Tidak bisa kita pakai kalau yang hadasnya hadas besar. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pembahasan ketiga adalah tentang tayammum. Ya. Jadi tayammum itu dalam mazhab Syafi'i kurang lebih caranya adalah 2 kali pukulan.
1 pukulan untuk wajah, 1 pukulan lagi untuk tangan. Jadi untuk tayamum itu 2 saja ya, wajah dan tangan. Ya. Adapun tayamum, kita bisa bertayamum dengan tanah ya. Kita bisa bertayamum dengan tanah. Kalau tidak ada tanah, yang penting ada debunya. Jadi yang dihitung itu adalah debunya. Makanya tanah liat tidak bisa kita pakai. Atau pasir misalnya tidak bisa kita pakai, atau dinding yang tidak ada debunya juga tidak bisa kita pakai. Makanya kalau kita naik pesawat misalnya, perlu kita perhatikan betul-betul harus ada debunya kalau kita mau tayamum di pesawat. Jadi tayamum itu kapan kita bisa bertayamum? Kita bisa bertayamum misalnya tidak ada air, ya. Sudah dicari kemana-mana, mati semua pam, mati semua air, tidak bisa, tidak ada yang sumur bor. Nah ini kita bisa tayamum. Kemudian kita punya air, ada air 1 botol, ternyata air ini mau dipakai minum. Nah ini juga kita bisa tayamum. Atau misalnya kita sakit, yang mana kalau penyakit kita kena air, maka kita tambah sakit, susah sembuhnya, maka ini juga kita bisa tayamum. Jadi tayamum itu pertama kita niat ya. Niatnya itu adalah saya niat tayamum untuk sholat fardu, atau untuk sholat sunnah, atau untuk bolehnya sholat. Tidak bisa kita niat untuk mengangkat hadas. Kenapa? Karena tayamum ini tidak mengangkat hadas. Jadi tayamum ini dia cuma untuk membolehkan kita sholat. Makanya kalau misalnya tidak ada air 1 hari, setiap mau sholat fardu kita harus tayamum. Jadi mau sholat subuh kita tayamum, mau sholat zuhur kita tayamum, sholat asar kita tayamum, biar tidak batal, biar kita tidak buang angin, tetap harus tayamum. Adapun caranya, tadi kita sudah niat, kita niat tayamum untuk sholat fardu, kemudian kita pukulkan sekali. Kita pukulkan begini, misalnya ini tanah, kita pukulkan di sini sekali. Kemudian setelah kita pukul sekali, kita disunnahkan untuk membersihkannya, maksudnya menghilangkan sebagian ya yang tertempel. Bagaimana caranya? Bisa dipukul begini sekali, bisa diginikan, bisa juga ditiup. Jadi 3 caranya, bisa dipukul begini sekali, bisa dipukul begini, atau bisa ditiup. Kemudian setelah itu kita usap wajah kita, sama dengan wudhu tadi, kita usap wajah kita. Kemudian setelah itu kita pukul lagi tanah di tempat lain. Kan tadi sudah sini, misalnya kita pindah di sini, daerah lain yang bukan yang tempat pertama tadi. Kita pukul sekali, kemudian kita hilangkan lagi, bebas caranya 3 tadi, misalnya kita beginikan, atau begini, atau ditiup. Kemudian kita tangan sampai mana? Tangan juga sampai siku. Nah, jadi untuk mazhab Syafi'i tayamumnya sampai siku. Jadi kita bersihkan begini, tangan kanan. Apakah boleh? Tidak boleh putus? Boleh, boleh saja putus. Karena ada juga orang bilang tidak boleh katanya putus, harus lanjut terus. Tidak harus ya. Yang penting dia sampai siku tayamumnya. Jadi sampai siku tayamumnya. Nah, setelah wajah dan tangan, maka selesailah tayamum kita. Kita sudah bisa sholat ya. Nanti kalau masuk lagi waktu sholat lain, maka kita tayamum lagi. Misalnya ada air, ya kita selesai sholat, ternyata kita temukan air. Apakah kita ulang sholatnya? Maka tidak perlu diulang. Ya, sudah sah sholatnya tadi, tidak perlu diulang. Tapi nanti tidak usah tayamum lagi, kembali berwudu. Kenapa? Karena sudah ada air. Atau misalnya kita sholat, sementara pertengahan sholat ternyata turun hujan, ya turun hujan, ada air, maka kita juga tidak perlu batalkan sholat, lanjutkan saja sholatnya, itu sudah sah. Tapi menurut mazhab Syafi'i, kalau kita batalkan kemudian kita berwudu, kemudian kita sholat lagi, maka ini yang lebih baik. Kemudian terakhir adalah pembahasan perbam ya, atau jabair. Di sini ada, tadi kami lupa. Jadi tayamum itu dibolehkan tayamum kalau waktu sholat sudah masuk. Ya,
Jadi kalau belum masuk waktu zuhur, nah kita sudah mau tayamum, ini tidak boleh. Jadi tayamum itu kalau sudah masuk waktu sholatnya. Kemudian sudah mencari air. Jadi tidak bisa asal tayamum saja. Kita sudah cari air, dicari, tidak dapat, maka barulah boleh kita tayamum. Kemudian menghadap kiblat. Kita disunahkan untuk menghadap kiblat dan menghilangkan seluruh najis dulu. Jadi misalnya kita ada najis, kita hilangkan dulu seluruh najis. Bagaimana mau hilangkan dan tidak ada air? Maka tidak apa-apa pakai tanah tadi atau pakai debu tadi. Yeah. Kemudian yang terakhir adalah pembahasan tentang perban ya. Jadi pembahasan tentang perban, misalnya ada orang sakit, tangan kanannya diperban, tangan kirinya tidak. Maka apa yang dilakukan? Maka dia tetap berwudu. Untuk tangan kanannya cukup dia tayamum. Jadi tangan kirinya dia kenakan air, tangan kanannya dia tayamum. Begitu juga misalnya yang diperban kepalanya, maka yang di bagian kepalanya ditayamumi, adapun bagian yang lain maka dia tetap berwudu. Ada satu kasus, yaitu kalau misalnya orang cacar keras ya, tidak bisa kena air, tidak bisa juga kena debu. Ya, bagaimana ini mau sholat ini? Maka dia cukup sholat saja. Jadi langsung sholat. Dia tidak usah berwudu, dia tidak usah tayamum, langsung sholat. Tapi nanti kalau sudah sembuh, dia qadha, dia ganti seluruh sholat yang dia kerjakan tidak berwudu maupun tidak tayamum. Jadi ada orang cacar besar, full cacarnya, sus tidak bisa berwudu, tidak bisa tayamum, maka dia langsung sholat saja. Tapi nanti setelah sembuh, setelah bisa wudu misalnya, maka dia ganti sholat tadi yang dia kerjakan tidak berwudu dan tidak tayamum. Saya kira itu saja bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Kita ringkas saja dan kita buka sesi tanya jawab. Ya. Iya. Selesai setelah kita wudu dengan air, sesuai dengan urutannya. Iya, sesuai dengan urutannya. Iya, masya Allah. Bagus pertanyaannya Pak Tabe. Ya, ada pertanyaan lain? Karena ilmu, iya betul kan. Ada pertanyaan Pak karena? Saya takut hati saya jangan-jangan gara-gara motivasi tadi. Iya, enggak apa-apa, sudah habis nih juga. Enggak, saya mau bertanya yang lain. Iya. Kita pernah naik pesawat, pas sampainya itu mau maghrib, sudah azan maghrib, tapi belum sholat asar. Nah, boleh tidak sholat asar di situ, tapi sudah azan maghrib, tapi belum mulai sholat maghribnya seperti itu. Oh iya. Untuk permasalahan itu, maka sebaiknya kita kerjakan dulu sholat maghribnya. Setelah kita sholat maghrib, baru diganti sholat asarnya. Tetap 4 rakaat atau 2 rakaat? Tetap 4 rakaat, karena dia lewat waktunya, maka dia bukan qashar, tapi dia qadha. Iya, atau mengganti. Sebenarnya itu bisa dijamak sama zuhur, jamak qashar. Jadi kita sholat zuhur 2 rakaat, kemudian sholat asar 2 rakaat. Ya, jadi tidak perlu dipisah sebenarnya, bisa digabung. Ya. Ini Pak Bos. Ya. Kira-kira mana yang didahulukan? Misalnya salat asar. Salat asar itu kan tidak ada lagi sesudah salat wajib. Ya. Cuma masalahnya ini kita belum salat lohor. Apakah dipadat saja atau langsung dikasih di situ pada salat asar tapi sebelum asar? Kalau sudah asar, anggapannya orang bahwa salat apa ini tidak salah. Sudah asar ya? Iya, jadi untuk qashar dia cuma boleh untuk musafir atau yang melakukan perjalanan. Kalau misalnya kita melakukan perjalanan, kemudian belum sholat duhur dan kita
sampai di daerah tersebut atau kita singgah untuk sholat asar belum sholat duhur, maka bisa kita jamak takhir namanya. Ya, misalnya kita dapat masjid orang sholat asar, maka di situ kita bisa niat sholat duhur. Itu tidak apa-apa kita niat sholat duhur, imamnya sholat asar. Jadi kita dulu niat sholat duhur, kemudian kita ikut sama imam asar, selesai imamnya sholat asar, kita berdiri lagi, kita sholat asar 2 rakaat, kita iqomah, kemudian kita sholat asar 2 rakaat. Adapun tadi misalnya masyarakat bertanya-tanya atau ada yang datang kepada kita, dia bilang sholat apa bapak ini? Bapak jelaskan saja, kami sholat jamak takhir, kami sholat duhur dan asar. Adapun yang dilarang sholat setelah asar itu adalah sholat sunnah mutlak, ya, sholat sunnah mutlak, maksudnya sholat sunnah saja, dia mau sholat sunnah tok, ini dilarang. Adapun untuk mengganti sholat atau jamak takhir misalnya tadi, itu semua dibolehkan. Iya. Oh iya. Mau tanya, misalnya kita habis sholat zuhur gitu kan, nah idealnya kita zikir lalu sholat rawatib gitu kan. Iya. Nah misalnya kita punya waktu hanya terbatas gitu kan, yang 2 menit gitu, lebih baik zikir aja atau sholat rawatib yang lebih utama. Misalnya kita buru-buru. Buru-buru ya. Oh iya, masya Allah. Jadi menurut yang kami pelajari itu kalau bapak memang buru-buru, maka sholat rawatib saja. Adapun zikirnya bisa kita lakukan di jalan atau sambil di kendara. Kecuali bapak yakin bisa, misalnya sholat rawatibnya di kantor misalnya, dan ini lebih baik ya. Sholat sunnah sering tampil hadisnya, sholat sunnah itu terbaik di rumah kecuali sholat fardu. Ya, jadi untuk rawatib kalau kita yakin bisa sholat di kantor, maka tidak apa-apa kita sholat di kantor. Ada anak kecil ini, siapa namanya nak? Aksa. Ya, Aksa. Anak apa karena? Aksa hafal tidak rukun Islam? Rukun Islam yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian salat. Apa lagi? Puasa. Ya, apa lagi? Bayar naik haji, betul. Kemudian apa lagi? Bayar zakat. Ya. Aksa sama siapa? Ya, ini nanti dapat hadiah insyaallah ya. Nanti insyaallah setelah ini. Ya, insyaallah ya, kasih Aksa sama Hafiz, kasih ingat Om insyaallah. Ya, saya kira itu ya. Oh ya. Saya kan tadi kasusnya dalam perjalanan gitu tadi ya. Ya. Kita mampir ke masjid kebetulan lagi akan sholat asar tadi. Kan ikutin imam tadi. Iya. Apa kita tadi apa boleh setelah kita ikutin 4 rakaat terus kita qashar yang duhur atau duhurnya juga tetap kita 4 rakaat? Iya, boleh kita qashar yang asarnya. Setelah kita ikut sholat asar tadi tapi kita niat duhur, nanti asar kita boleh diqashar 2 rakaat. Dengan syarat kita melakukan perjalanan yang jaraknya lebih dari 81 kilo atau 80 kilo. Jadi ada beberapa perjalanan kita ambil yang 81 saja. Ada untuk safar ini banyak orang mohon maaf salah tarkah, salah mengira. Dia bilang kita tidak perlu qashar ini. Kenapa? Karena perjalanan kita sebentar saja, 2 jam. Naik pesawat kita sudah sampai. Adapun di zaman Nabi orang harus jalan kaki, naik unta lama, makanya mereka qashar. Kalau kita ini naik pesawat tidak perlu kita qashar. Jadi yang dilihat ini, yang dihitung itu bukan kendaraannya, tapi jaraknya. Biar kita naik jet misalnya atau naik apalah kapal astronot misalnya, kalau jaraknya melebihi 80 kilo maka kita sudah dibolehkan untuk mengqashar. Bahkan kita mendapatkan pahala lebih besar mengqashar daripada biasa kalau kita melakukan perjalanan. Karena ini adalah rukhsah atau keringanan dari Allah Subhanahu wa taala yang sebaiknya kita
ambil. Nanti insya Allah kita masuk pada bab itu jika Allah beri kesempatan setelah kami kembali dari Madinah insya Allah. Oh iya. Hampir tiap minggu kan sering keluar kota, sekarang dekat, tapi lebih 80 kilo. Iya. Ada biasa teman, saya kan sering menjalankan sholat. Dia bilang, nggak usah banyak di masjid, nggak usah ngapain. Iya. Hampir sekarang ini dari Makassar ke tiap daerah, hampir tiap kilo ada masjid, ngapain di jamaah. Iya. Yang kedua karena kami beberapa jamaah, karena saya selalu berangkat berempat, bertiga, saya beberapa kali jamaahnya dengan jamaah. Iya. Dengan jamaah kan, Iya. dengan orang satu kelompok. Selalu ditekan sama orang-orang masjid, pas ditunggu di pintu pakai bahasa Bugis kan, pakai bahasa daerah. Kok tidak terima imam yang tadi ya sholat lagi? Saya mau jamaah, saya nggak punya ilmu gitu. Iya. Saya bilang saya jamaah. Wah, kenapa di jamaah banyak di masjid? Iya. Masya Allah. Semoga ya, semoga Allah menjaga Pak Karno dan kita semua insya Allah. Ya. Sebenarnya sholat sendiri saja deh, daripada saya nggak bisa jawab sendiri. Ya. Dan memang banyak begitu kejadiannya. Termasuk kami kemarin waktu bawa jamaah, ada satu bapak-bapak dia bilang saya tidak mau sholat 2 rakaat, sholat isya itu 4 rakaat. Padahal dia juga musafir dari Indonesia ke beda negara, tapi dia tidak mau kasar. Saya bilang sholat isya itu tidak ada sholat isya 2 rakaat katanya, yang ada itu 4 rakaat. Banyak masyarakat kita yang seperti ini, makanya kita perlu mohon maaf edukasi sehingga kita paham tentang ilmu agama. Jangankan untuk jamaah, untuk sholat Jumat saja kalau kita melakukan perjalanan boleh kita tinggal sholat Jumat tersebut. Atau kita tidak melakukan perjalanan, apakah masih ada celah untuk meninggalkan sholat Jumat? Masih ada. Misalnya kita punya perusahaan. Perusahaan ini taruhlah banyak dia hartanya, harta-harta berharga. Maka penjaga dari perusahaan ini boleh dia tidak sholat Jumat. Dia ganti dengan sholat duhur. Dan ini terjadi di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Kalau kita lihat tentaranya itu tidak ada sholat Jumat. Dia menjaga imamnya dan jamaah-jamaah yang lain. Nanti mereka sholat duhur. Dan ini boleh untuk dilakukan. Jadi ketika Allah kasih keringanan maka sebaiknya kita ambil. Adapun sebagian masyarakat yang tidak paham maka perlu kita pahamkan. Iya. Iya. Saya sering berjadian saat pulang kantor, sering di depan kaca tuh di depan gitu kan. Iya. Jadi maghrib sering lewat nyampe sini bisa gitu kan. Oh iya. Nyampe sini aja bisa, saya coba makan bisa dulu di sini baru maghrib atau setiap. Karena jaraknya sebenarnya kantor sini buat dekat gitu. Iya. Nggak ada apa-apa gitu. Iya, masya Allah. Macet aja gitu. Iya. Jadi Nabi itu pernah menjamak sholat duhur dan asar tidak perjalanan, tidak hujan, tidak sakit. Jadi menjamak itu bisa karena sakit. Kalau kita sakit bisa digabung sholatnya. Hujan deras misalnya, kita juga bisa gabung sholatnya atau melakukan perjalanan. Nah Nabi itu pernah gabung sholatnya, tidak terjadi ketiga-tiganya. Karena ada kesibukan yang sangat mendesak sehingga Nabi harus menggabung sholatnya. Tapi ini tidak rutin. Maka bisa jadi kalau kita macet, misalnya macet betul-betul macet, kemudian lewat waktunya, maka tidak apa-apa kita gabung sekali-kali. Iya. Adapun kalau keseringan maka ini yang tidak boleh. Maka sebaiknya mohon maaf Bapak, hemat kami cari masjid. Iya, karena ini bukan perjalanan, ini cuma pulang dari kantor ke rumah, maka sebaiknya kita cari masjid. Iya. Berapa lama jamak itu bisa dilakukan kalau dalam perjalanan ini? Misalnya ke Jakarta. Oh iya. Berapa hari itu? Untuk Selama di Jakarta itu bisa ini sebelum pulang ke. oh iya. Jadi jamak kosarnya nih. Iya. Jadi jamak kosarnya terkhusus kosarnya itu bisa dilakukan kalau dia 5 hari. Iya. 5 hari bagaimana? Sehari perjalanan pergi, sehari pulang, 3 hari di Jakarta. Iya, misalnya kita ke Jakarta, maka kalau kita niatnya 5 hari ini, sehari pergi, sehari pulang, 3 hari di Jakarta,
maka ini boleh dikosor. Adapun kalau kita niatnya lebih dari ini, maka lebihnya ini tidak boleh kita kosor. Kecuali misalnya kita tidak tahu, misalnya ada bos memanggil bilang pergi Jakarta dulu. Kita pergi Jakarta, tapi bosnya ini tidak bilang kau berapa hari di sini. Yang jelas Anda pergi ke Jakarta. Nah, ini boleh sampai 17 hari. Ya, misalnya kita tidak tahu berapa hari kita, maka boleh kita qasar sampai 17 hari. Dan ini pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika pergi berperang. Nabi tidak tahu berapa lama ini perangnya, maka Nabi qasar terus sholatnya dan jamak sampai selama 17 hari. Iya. Iya. Saya itu kan sering pulang kampung juga. Yeah. Nah, saya musafir mungkin, kalau nggak salah saya pernah baca saya musafir mungkin di rumahnya mama aku 3 hari kan. Yeah. Selama itu saya jalan juga karena saya menganggap rumah saya di sini gitu kan. Yeah. Jadi saya musafir di rumahnya mama saya. Yeah. Lagi-lagi ditanya jamaah, surat apa tadi? Karena baru salam di imam, dia itu kasih sikir saya langsung tahu. Saya jamaah, bangun. Di belakang rumahnya mama gue pergi jamak gitu. Iya. Kan di belakang itu kebetulan saya di kompleks pasar di kampung. Sulit cara menjawabnya gitu. Iya. Berarti jelas. Kalau balik. Ya, jadi tergantung nanti niatnya Pak Karno ya. Kalau pulang kampung dia niatnya cuma 3 hari di kampung, maka itu boleh jamak qasar. Kalau dia niatnya lebih, misalnya saya mau 1 bulan atau saya mau 2 minggu, dengan niat dia tahu kalau dia nanti di rumah ini 2 minggu, maka ini juga tidak bisa dijamak ya. Sama dengan kami, kalau misalnya kami mau ke Madinah, di Madinah itu tidak bisa dijamak saya. Kenapa? Karena saya niatnya tinggal berbulan-bulan misalnya, maka saya juga tidak bisa jamak qasar. Jadi lebih dari 5 hari tadi itu atau lebih dari 3 hari di daerah tersebut itu tidak bisa dijamak dan qasar karena hitungannya dia adalah mukim atau menetap di daerah tersebut. Iya. Ada? Iya. Kan tadi jarak 80 km. Iya. Terus bagaimana misalkan kalau sudah niat untuk musafir, tapi baru sampai sekitar jarak 20 kilo misalkan baru sampai Maros, terus sudah tiba waktu sholat. Iya. Apakah sudah berlaku jamak? Iya, sudah berlaku. Jadi berlakunya itu ketika melakukan perjalanan. Misalnya 20 sampai Marus azan subuh, azan duhur. Tidak apa-apa kita lanjut perjalanan. Ya lanjut terus nanti sholatnya di asar itu tidak apa-apa. Jadi kita bisa pilih. Kita bisa jamak awal di duhur, bisa juga jamak akhir di asar. Jadi bisa kita singgah sholat duhur dan asar. Bisa nanti di tempat tujuan, misalnya kita sampai tempat tujuan asar, nah, bisa kita di situ sholat. Iya. Satu Ustaz, masalah qasar, contoh kita ikut jamaah duhur di masjid. Iya. Kita lagi musafir, terus habis itu kita mau qasar asarnya langsung 2 rakaat boleh? Boleh, iya. 4-2, tidak 2-2. Boleh. 4-2 boleh. Iya, 4-2 boleh. Iya. Oke, saya kira itu ya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Sebagai kalimat penutup, kenapa kami pilih mazhab Syafi'i ini? Karena ada beberapa sebagian ustaz atau dai lah bahasa kita, dia salah dalam menyampaikan mazhab Syafi'i ini. Misalnya kami pernah temukan ini, sekarang beliau adalah pimpinan pesantren dan kami pernah bahasanya debat sedikit ya di WA, dan masih ada WA-nya kami simpan. Beliau kami bikin status ya, setelah kami membaca beberapa kitab mazhab Syafi'i, kami bilang di status WA kami itu bilang untuk kata sayyidina itu tidak kami temukan disunnahkan dalam sholat. Jadi misalnya kita sholat tahiyatul akhir kita sholawat, itu kalau kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad itu tidak ada dalam sholat ya, dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i. Adapun di luar sholat maka disunnahkan. Kita misalnya salawat hari Jumat, maka disunnahkan kita Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Itu disunnahkan, dianjurkan dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam sholat itu tidak dianjurkan.
Kemudian pimpinan pesantren tadi ini, ustaz ini, dia balas ya, dia respon, dia bilang menurut madhab jumhur ulama ini 3 madhab disunnahkan semua kecuali 1, madhab Hambali. Kemudian dia share, dia bagikan ke kami nama-nama kitabnya. Untuk madhab ini, kitab ini halaman segini, dia bilang begini-begini disunnahkan ucapkan Sayyidina. Madhab Hanafi kitabnya ini disunnahkan. Madhab Syafi'i kitabnya ini halaman segini disunnahkan. Madhab Hambali kitabnya ini tidak disunnahkan. Sebenarnya saya tidak mau respon kembali ya, tapi kata teman-teman termasuk senior kami, dia bilang Anda harus respon karena ini ilmu agama. Akhirnya saya respon satu-satu. Pertama kitabnya Imam Malik, saya cari betul itu kitab aslinya. Saya pergi ke teman yang dari Maroko karena Maroko itu mazhab Maliki. Kemudian saya pinjam kitabnya, saya cari di halaman sekian, ternyata bukan bahas syahadat, bahas bab lain. Kemudian saya cari di bab syahadat, saya buka tidak ada kata Sayyidina. Saya fotokan, saya kirimkan, tabe ustaz ini untuk mazhab Maliki, ini bukunya, buku langsungnya, tidak ada yang kita tulis begitu. Kemudian mazhab Hanafi begitu juga, saya cari kitabnya, saya fotokan, tidak ada juga. Mazhab Syafi'i apalagi, saya bukakan bukunya, saya fotokan, tidak ada. Tiba di mazhab Hambali, saya tidak komen. Saya bilang, tabe ustaz, untuk mazhab Hambali saya tidak bisa balas ini, karena kitab mazhab Hambali kitabnya mazhab Maliki. Jadi kitabnya mazhab Maliki dia masukkan di mazhab Hambali. Saya bilang, tabe ustaz, kita salah kopas kayaknya ini, karena sama namanya kitabnya mazhab Maliki sama kitabnya mazhab Hambali. Nah, ini beberapa di antara rasa cemas kami ketika mazhab Syafi'i disalah namakan ya, atau disalah ajarkan kepada masyarakat kita. Makanya kita perlu tahu mazhab Syafi'i langsung daripada kitabnya. Terakhir kami ingin mengucapkan jazakumullahu khairan. Terima kasih banyak sekali telah memberikan kami podium ya, atau panggung atau kesempatan untuk saling berbagi, saling belajar bersama. Kami sadar ilmu kami masih sangat minim, tapi kami ucapkan sekali lagi jazakumullahu khairan telah memberikan kami kesempatan untuk bisa saling berbagi dengan bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Insyaallah kami berangkat 23 pagi. Ya, 23 pagi sekali. Siangnya kami sudah ke Madinah. Kami mohon doanya kepada Bapak Ibu sekalian, semoga kami bisa menuntut ilmu lebih banyak lagi sehingga kita bisa berbagi kembali. Terakhir mungkin ada bapak-bapak yang belum dapat buku. Ya, mungkin Pak Haji juga ya. Ada berapa yang belum dapat buku, biar kami ambilkan. Semoga masih ada stoknya. Buku kemarin dapat ya, buku dasar-dasar Islam dan buku kitab Pak Haji, kemudian Pak Ansari, kemudian siapa lagi? Pak Hasibuan sudah dapat. Iya. Ya. Jadi ada 3 orang nih yang belum dapat. Iya, nanti setelah ini kami langsung ambilkan bukunya ya. Pak Nafi juga. Oh ya, berarti 4 nih. Sudah. Kita Pak sudah dapat? Belum. Oh iya, 5 orang berarti yang belum dapat bukunya ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.